Sebelum ada uang, orang-orang menggunakan sistem yang disebut barter. Artinya, mereka bertukar barang dan jasa secara langsung. Misalnya, seorang petani mungkin menukar sekantong padi dengan sepasang sepatu buatan tukang sepatu. Sistem ini bekerja dengan baik untuk komunitas kecil di mana semua orang saling mengenal. Namun, barter punya masalah. Bagaimana jika tukang sepatu tidak membutuhkan padi? Bagaimana jika petani menginginkan sesuatu yang lain? Mencari seseorang yang memiliki apa yang kita butuhkan dan menginginkan apa yang kita miliki itu sulit. Hal ini membuat barter menjadi tidak efisien, terutama untuk perdagangan skala besar. Sistem barter membatasi pertumbuhan ekonomi. Sulit untuk menetapkan nilai tetap untuk barang dan jasa. Seekor sapi mungkin bernilai sejumlah padi yang berbeda tergantung pada siapa yang berdagang. Kurangnya standarisasi ini menyulitkan perkembangan ekonomi yang kompleks. Meskipun barter umum di masa lalu, barter masih ada sampai sekarang. Beberapa orang dan komunitas masih memperdagangkan barang dan jasa secara langsung. Namun, penemuan uang merevolusi cara kita bertransaksi dan berinteraksi secara ekonomi. Orang-orang mulai mencari sistem yang lebih baik seiring berkembangnya perdagangan. Mereka membutuhkan mata uang bersama, sesuatu yang dihargai semua orang dan akan diterima sebagai pengganti barang dan jasa. Hal ini menyebabkan penggunaan uang komoditas. Bentuk awal uang komoditas termasuk barang-barang seperti garam, ternak, dan kerang. Ini dipilih karena berharga, tahan lama, dan relatif langka. Namun, mereka tidak sempurna. Ternak, misalnya, sulit diangkut, dan garam bisa kehilangan nilainya jika basah. Secara bertahap, masyarakat beralih ke logam seperti emas dan perak. Ini lebih tahan lama, dapat dibagi, dan lebih mudah diangkut. Nilainya juga terjaga dengan baik. Ini menandai langkah penting menuju sistem moneter yang lebih canggih. Penggunaan logam mulia sebagai mata uang memfasilitasi perdagangan jarak jauh. Pedagang tidak perlu lagi mencari seseorang dengan kebutuhan khusus untuk barang mereka. Mereka dapat menjual barang mereka dengan emas atau perak, dan kemudian menggunakannya untuk membeli apa yang mereka butuhkan di tempat lain. Perkembangan besar berikutnya adalah penemuan koin. Sekitar tahun 700 SM, orang Lydia di Turki modern menciptakan koin pertama. Ini adalah potongan logam standar yang dicap dengan sigil raja, yang menjamin berat dan kemurniannya. Koin membuat perdagangan semakin mudah. Koin mudah dibawa, tahan lama, dan dapat dengan mudah dihitung dan dibagi. Penemuan ini menyebabkan perkembangan sistem perbankan dan perluasan rute perdagangan lintas benua. Di Cina, selama dinasti Tang, inovasi lain terjadi uang kertas. Ini pada dasarnya adalah surat janji yang didukung oleh pemerintah. Uang kertas lebih ringan dan lebih mudah diangkut daripada koin yang berat, terutama untuk transaksi besar. Penerapan uang kertas merevolusi keuangan dan perdagangan. Ini membuka jalan bagi pengembangan instrumen keuangan yang lebih kompleks. Ini juga memungkinkan pemerintah mengontrol lebih besar atas ekonomi mereka melalui kebijakan moneter. Abad ke-20 dan 21 telah menyaksikan munculnya uang digital. Kartu kredit, kartu debit, dan transaksi online menjadi semakin umum. Kita sekarang hidup di dunia di mana uang fisik perlahan-lahan digantikan oleh informasi digital. Perkembangan terbaru dalam evolusi ini adalah mata uang kripto. Bitcoin, Ethereum, dan lainnya adalah mata uang digital terdesentralisasi, tidak dikontrol oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Ini berpotensi untuk merevolusi sistem keuangan lebih lanjut. Masa depan uang tidak pasti. Uang fisik mungkin akhirnya menjadi usang. Mata uang digital, teknologi blockchain, dan inovasi lainnya kemungkinan akan memainkan peran utama dalam membentuk masa depan keuangan. Saat kita bergerak menuju dunia yang semakin digital, memahami evolusi uang sangat penting. Ini membantu kita memahami kompleksitas sistem keuangan modern dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan datang.